Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas materi tentang korelasi aturan peringkat atau korelasi rank Spearman. Yang pertama, apa itu korelasi? Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Misalkan kita mempunyai dua variabel X dan Y, kita ingin menguji apakah hubungannya berbanding lurus, atau terbalik, atau bahkan tidak mempunyai hubungan. Yang perlu kita ingat, keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya biasanya disebut dengan koefisien korelasi yang ditandai dengan R. Kita masuk pada fokus materi kita pada saat ini, yaitu korelasi aturan peringkat. Ingat kembali bahwa R mengukur hubungan antara dua variabel berskala interval atau rasio. Sebagai contoh, koefisien korelasi melaporkan hubungan antara gaji eksekutif dengan tahun pengalamannya, atau hubungan antara jarak mil kiriman yang ditempuh dengan jumlah hari kiriman tersebut sampai di tujuan. Nah, Charles Spearman, ahli statistik Inggris, memperkenalkan ukuran korelasi untuk data tingkat ordinal. Ukuran ini memungkinkan kita untuk menggambar hubungan antara data berperingkat. Nah, teman-teman, koefisien korelasi peringkat dapat dihitung melalui rumus yang di bawah. Seperti koefisien korelasi peringkat dapat mengasumsikan nilai apapun dari -1 hingga 1. Nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna antar peringkatnya. Korelasi peringkat min 0,84 dan 0,80 menunjukkan hubungan yang kuat, tetapi min 0,84 menunjukkan hubungan berlawanan antar peringkat, sedangkan 0,80 menunjukkan hubungan yang searah. Kita masuk pada fungsi. Fungsi korelasi rank Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi dihitung berdasarkan orde data. Ketika peneliti berhadapan dengan data kategorik seperti kategori pekerjaan, tingkat pendidikan, kelompok usia, dan contoh kategorik lainnya, maka korelasi rank Spearman cocok untuk digunakan. Untuk korelasi rank Spearman juga digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk pada materi untuk menguji rank Spearman. Uji rank Spearman merupakan salah satu uji statistik non-parametris yang digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian antara dua subjek di mana skala datanya adalah ordinal. Namun pada kenyataannya, uji Spearman banyak disalahgunakan. Mengapa demikian? Sebagai contoh, kesesuaian penilaian dua juri terhadap 20 peserta lomba memasak. Masing-masing juri akan memberikan nilai pada setiap peserta, kemudian dari semua peserta akan di-ranking oleh masing-masing juri. Nah, dari peringkat 1 sampai 20, apabila ada peserta dengan nilai yang sama, maka peringkatnya dibagi sama. Contoh, ada 2 peserta mendapat nilai yang sama pada peringkat 3, sehingga masing-masing peserta diberi peringkat 3,5 yang merupakan hasil dari perhitungan 3 tambah 4 kemudian dibagi dengan 2. Maka dari itu, berdasarkan pemahaman yang tertera di atas, jelas sekali bahwa uji Spearman hanya diperuntukkan bagi uji dengan dua subjek yang berbeda atau disebut juga dengan sampel bebas. Kita lanjut, karena uji kesesuaian yang telah kita pelajari sebelumnya, maka jelas sifat hubungan kedua variabel adalah simetris, bukan resiprokal. Skala data jelas adalah nominal atau dua subjek dengan interval yang diubah menjadi peringkat.
Dengan keberadaan alat komputasi statistik seperti SPSS, pengujian Spearman dapat dilakukan dengan bebas tanpa adanya batasan. Seandainya dihitung secara manual, maka kadang mungkin tidak bisa dilakukan. Apa sih tujuan analisis korelasi rank Spearman? Nah, ada beberapa tujuan umum pada saat seseorang hendak melakukan uji yang satu ini, seperti misalnya melihat keeratan hubungan dari dua variabel. Setelah bisa mendapatkan keeratan hubungan dari dua variabel, ujian ini juga bisa melihat jenis hubungannya. Hasil akhir dari uji korelasi Spearman ini biasanya berupa angka-angka yang kemudian bisa dikategorikan dalam beberapa hubungan. Nah, dari angka tersebut bisa dilihat seberapa signifikan hubungan yang terjadi. Maksud dari signifikan di sini adalah bagaimana satu variabel mempengaruhi dengan sangat atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel lainnya. Kriteria analisis korelasi rank Spearman. Ada beberapa nilai pedoman dalam penentuan tingkat kekuatan korelasi variabel yang dihitung. Ketentuan nilai pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 0,00 sampai 0,25 adalah hubungan sangat rendah. Yang kedua, 0,26 sampai 0,50 adalah hubungan cukup. Yang ketiga, 0,51 sampai 0,75 adalah hubungan kuat. Yang keempat, 0,76 sampai 0,99 adalah hubungan sangat kuat. Dan yang terakhir, 1,00 adalah hubungan yang sempurna. Kali ini kita akan belajar cara menghitung koefisien korelasi rank Spearman dengan menggunakan Excel. Nah, untuk cara-caranya sebagai berikut. Cara menghitung koefisien korelasi rank Spearman menggunakan SPSS. Namun sebelum itu teman-teman kita harus mengetahui konsep dasar uji korelasi rank Spearman. Yang pertama merupakan bagian dari statistik non-parametrik atau tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Yang kedua bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Yang ketiga arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan juga negatif. Yang keempat, data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi rank Spearman. Yang kelima, data yang digunakan harus berskala ordinal. Dan yang terakhir, tidak ada istilah variabel bebas, X maupun variabel terikat, Y. Untuk menghitung korelasi aturan peringkat atau rank Spearman, pertama-tama yang kita lakukan yaitu memasukkan data yang telah kita ambil dalam BPS Badan Pusat Statistik.
Setelah kita memasukkan datanya, kita pindah ke variable view. Kemudian kita ganti dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian kita pindah di label, sama halnya juga dengan tadi kita masukkan tahun 2019 dan juga tahun 2020. Setelah itu kita pindah di measure, kita ubah menjadi scale. Untuk menghitung korelasi aturan peringkat atau rang Spearman, kita klik Analyze. Kemudian Correlate, Bivariate. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog dan saya akan pindahkan variabel yang ada di sebelah kiri ke variabel yang sebelah kanan. Kemudian untuk correlation coefficient kita hilangkan Pearson dan kita klik yang Spearman. Kemudian kita klik OK. Baik, setelah itu di sini akan muncul output SPSS. Sebelumnya kita telah menganalisis dan sekarang adalah output SPSS. Di sini ada tertulis Spearman Raw, artinya uji korelasi rang Spearman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai R atau nilai korelasi aturan peringkat pada tahun 2019 yaitu 0,975 dan pada tahun 2020 0,975. Kita akan melihat dengan hasil yang telah kita hitung secara manual. Seperti yang kita lihat, nilai yang kita dapat dari uji menggunakan SPSS dan juga nilai yang kita uji secara manual itu sama 0,975. Nah, dan ini adalah rumus jika kita ingin menghitung secara manual. Seperti yang telah kita ketahui dalam statistik, koefisien korelasi peringkat Spearman adalah ukuran korelasi peringkat non-parametrik. Ini menilai seberapa baik hubungan antara dua variabel dan dapat dijelaskan menggunakan fungsi monoton seperti yang tertera di bawah. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Korelasi Spearman 1 dihasilkan ketika dua variabel yang dibandingkan berhubungan secara monoton. Bahkan jika hubungannya tidak linear, ini berarti bahwa semua titik data dengan nilai X lebih besar daripada titik data tertentu akan memiliki nilai Y yang lebih besar juga. Sebaliknya, ini tidak memberikan korelasi Pearson yang sempurna. Kita lanjut. Ketika data terdistribusi secara kasar dan tidak ada outlier yang menonjol, korelasi Spearman dan korelasi Pearson memberikan nilai yang serupa. Korelasi Spearman kurang sensitif dibandingkan korelasi Pearson terhadap outlier yang ada pada ekor di kedua sampel. Itu karena Spearman membatasi outlier dengan nilai yang ada pada peringkatnya. Untuk akhir pembelajaran kita tentang korelasi aturan peringkat atau korelasi rang Spearman, sebaiknya kita ketahui apa itu hubungan korelasi Spearman dan korelasi Pearson yang kita bahas sebelumnya. Korelasi Spearman antara dua variabel sama dengan korelasi Pearson antara nilai peringkat kedua variabel tersebut. Sementara korelasi Pearson menilai hubungan linear, korelasi Spearman menilai hubungan monoton atau apakah linear atau tidak. Jika tidak ada nilai data yang berulang, korelasi Spearman sempurna positif 1 atau 1 terjadi ketika masing-masing variabel merupakan fungsi monoton sempurna dari yang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih.